Ada orang-orang yang datang ke sebuah kota untuk mencari pekerjaan, ada pula yang datang untuk mencari kesibukan baru. Namun ada juga yang datang karena ingin merapikan hatinya sendiri. Marni adalah salah satunya. Ketika pesawatnya mendarat di Bali sore itu, yang dia bawa bukan koper penuh pakaian, melainkan sisa-sisa perasaan yang belum selesai. Hatinya berantakan, tapi setidaknya laut tidak pernah bertanya kenapa. Beberapa hari pertama berjalan pelan. Marni memilih tinggal di kamar kos sederhana dekat pantai Canggu. Cukup dekat untuk mendengar debur ombak, tapi cukup jauh dari keramaian. Di setiap sore, dia duduk di pasir sambil menulis kalimat acak di buku kecilnya. Kadang hanya satu kata, kadang sebuah baris pendek yang belum jelas arahnya. Ia menyebutnya lirik, meski tak ada nada yang mengiringi. Sore itu, langit menggantung warna jingga pucat. Ombak datang silih berganti tanpa banyak suara, seolah ikut menjaga jarak. Burung-burung camar terbang rendah. Marni menghitungnya tanpa tahu untuk apa. Belakangan ternyata menghitung menjadi salah satu cara untuk tetap hadir di dunia. Di beberapa langkah sebelahnya, seorang lelaki duduk sambil menatap horizon. Namanya Bisma. Usianya 28, bekerja sebagai musisi kafe. Selama beberapa minggu terakhir, ia sedang kehabisan kata. Lagu-lagu yang biasanya mengalir begitu saja kini terasa seperti pintu yang sulit dibuka. Inspirasi tak datang saat diminta, dan kadang tak datang sama sekali. Awalnya mereka hanya saling mengangguk. Lalu keesokan harinya saling menyapa. Lalu di hari yang lain mereka duduk lebih dekat. Seolah pantai punya magnet bagi orang yang sama-sama sedang belajar menata diri. Seiring bergulirnya sore-sore berikutnya, mereka mulai saling bercerita. Bukan dengan tergesa, tapi dengan ritme yang pelan dan tepat. Marni bercerita tentang seseorang yang pernah membuatnya merasa dicintai, lalu pergi sebelum ia siap ditinggalkan. Sementara Bisma bercerita tentang panggung kecil dan kota-kota yang dilalui, tentang tepuk tangan yang keras namun hati yang tetap sunyi setelahnya. Mereka berdua tak berusaha menanggapi secara heroik. Kadang hanya anggukan, kadang hanya tatapan pelan. Karena ternyata tidak semua cerita butuh jawaban. Ada yang hanya butuh ruang untuk keluar. Dari kata-kata sederhana yang keluar dari mulut Marni, tentang burung, tentang ombak, tentang hati yang patah pelan, Bisma mulai menemukan potongan nada. Ia menuliskannya di buku kecilnya. Tanpa sadar, Marni sedang menciptakan lagu tanpa pernah berniat. Dan Bisma mendengarnya dengan telinga seorang yang peka terhadap detail yang orang lain anggap sepele. Ada hari-hari ketika mereka tidak bicara sama sekali. Mereka duduk berdampingan, menatap ombak yang berkejaran. Napas mereka tersambung dengan suara laut. Mereka tidak menunggu satu sama lain, mereka hanya menunggu kata yang tepat. Dan menunggu adalah bentuk keberanian dalam versi yang paling sunyi. Suatu malam, Bisma mengajak Marni datang ke kafe tempat ia biasa menyanyi. Tempatnya kecil, dengan lampu kuning dan meja kayu yang penuh goresan. Tidak ada panggung resmi, hanya karpet kecil di sudut ruangan. Penonton datang bukan untuk mencari selebritas, tapi untuk mencari suasana. Marni duduk di pojok, menatap lilin kecil yang bergetar pelan. Ia tak tahu bahwa malam itu bukan sekadar pertunjukan. Setelah beberapa lagu lama, Bisma berhenti sejenak. Ia menarik napas, memegang gitar dengan tenang, lalu memainkan melodi yang bahkan Marni tak tahu bahwa ia hafal. Liriknya sederhana, tentang camar yang dihitung, tentang ombak yang mengejar pasir, tentang hati yang masih hangat meski pernah retak, tentang kata-kata yang tidak buru-buru selesai. Semua potongan itu berasal dari sore-sore mereka. Lagu itu tidak dinyanyikan untuk penonton. Lagu itu dinyanyikan untuk Marni. Dan meskipun tidak ada yang menyapanya langsung, ia merasakan bahwa seseorang akhirnya mengerti apa yang selama ini sulit ia jelaskan. Seusai lagu itu, mereka kembali berjalan ke pantai. Angin malam membawa aroma asin dan sedikit rasa manis. Mereka tidak berdiskusi tentang lagu tersebut. Tidak perlu. Kadang penjelasan hanya akan merusak keintiman sesuatu yang sudah sangat jelas tanpa kata. Malam itu mereka sepakat bahwa masa lalu tidak perlu dilupakan. Tidak ada gunanya berperang melawan kenangan. Yang perlu hanyalah berjalan melewatinya bersama seseorang yang tidak memaksa kita untuk berlari. Beberapa hari kemudian, di sunset yang berbeda, mereka kembali duduk di pasir yang sama. Ombak masih sama, tapi hati mereka tidak lagi compang-camping. Marni sudah berhenti menghitung burung.
Dan Bisma sudah mulai menulis lagu baru tanpa harus memaksa inspirasi datang. Mereka sadar bahwa hidup tidak selalu menuntut perayaan besar. Kadang cukup dengan seseorang yang duduk di sebelahmu tanpa membuatmu ingin kabur dari dirimu sendiri. Di sore itu, sebelum matahari tenggelam sepenuhnya, mereka saling menatap lalu tersenyum pelan. Senyum yang lahir dari rasa lega, bukan dari formalitas. Setelah semua hal yang pernah hilang, akhirnya mereka menemukan sesuatu yang tidak tergesa-gesa. Mereka belum tahu masa depan akan membawa kemana. Tapi untuk pertama kalinya dalam waktu lama, mereka siap menulis lagu berikutnya bersama. Sebuah lagu yang tidak harus sempurna, yang tidak harus viral, yang tidak harus dipahami siapapun selain mereka berdua. Dan ketika malam tiba, laut terus berdebur pelan, seolah berkata bahwa hidup bisa dilanjutkan. Tidak perlu heroik, cukup dengan langkah kecil yang tidak tergesa. Karena pada akhirnya, hati yang pernah patah bisa belajar utuh kembali, pelan, hangat, dan tetap manusia.